Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang pemirsa Sultan TV. Senang sekali saya Ben Oktario bisa hadir kembali menemani Anda pada pagi hari ini, menemani Anda di talk show Bincang Hari ini. Karena seperti biasa di Bincang Hari ini kita akan menemani Anda dengan beragam perbincangan hangat, di mana pada pagi hari ini kita akan berbincang-bincang mengenai sikap mahasiswa terhadap dinamika bangsa. Dan sebelum kita membahas pembahasan kita pada pagi hari ini, kita mau mengingatkan Anda pemirsa Sultan TV untuk selalu update informasi Anda dengan cara follow Instagram kita di @sultantv.co dan juga di Facebook kita di Sultan TV, dan Anda bisa menyaksikan tayangan kita di TV satelit Nin Media channel 026, dan juga Anda bisa menyaksikan kami di kanal YouTube Sultan TV. Dan sudah bersama kita pada pagi hari ini ada Kang Ari Opanda Syahid selaku Ketua Umum HMI Cabang Serang. Assalamualaikum, selamat pagi. Waalaikumsalam, selamat pagi, Pak. Oke, dan di sini juga ada Kang Muhammad Nur Latif selaku Ketua Umum DPC GMNI Serang. Assalamualaikum, selamat pagi. Waalaikumsalam, selamat pagi. Gimana kabarnya nih dari Kang Ari? Alhamdulillah posisi hari ini baik dan kita tetap beraktivitas seperti biasa meskipun di bulan Ramadan. Oke, Lancar. tetap lancar-lancar ya. Kalau untuk Kang Latif gimana nih? Ya, puji syukur masih kondisi baik. Ya memang bulan puasa agak menyengat sih ya. Wah, terik sekali. Cuman ya udahlah, kita aktivitas seperti biasa. Tapi tantangan ini tetap bikin semangat terus ya. Ya. Harus. Dan pada pagi hari ini kita ngebahas soal sikap mahasiswa terhadap dinamika bangsa yang seperti kita tahu ini dinamikanya lumayan cukup bergejolak nih ya untuk beberapa hari terakhir ini. Mungkin juga banyak permasalahan-permasalahan nasional juga yang lumayan cukup menyorot perhatian, mulai dari masalah minyak goreng, harga BBM dan segala macam. Dan mungkin sebelum kita membahas itu semua, nah ini kan juga salah satu hal yang lumayan cukup hangat adalah hari ini akan diadakan aksi yang lumayan cukup besar di Jakarta. Dan kalau untuk teman-teman sendiri ini kayak gimana nih? Gimana tanggapannya soal aksi yang akan dilakukan di 11 April 2022 ini? Mungkin dari Kang Ari dulu, seperti apa? Kalau saya sendiri pribadi menyikapi persoalan aksi hari ini, yaitu bagian daripada bentuk demokrasi, saya kira ya, bentuk demokrasi, dan itu mungkin tidak serta-merta tanpa alasan untuk turun ke jalan. Tentu memiliki hermeneutika hasil daripada kajian-kajian tertentu dan mengklaim bahwasannya ini adalah gerakan yang memang seharusnya dilakukan. Saya kira itu sih pandangan. Oke, kalau dari Kang Latif seperti apa? Sebenarnya kalau ini ya memang momentum bersama, momentum pengingat bagi pemerintah bahwa ternyata dalam kebijakan-kebijakan pemerintah rakyat juga tidak terlalu sepakat dan justru malah meronta-ronta gitu. Tambah benar tentang demokrasi, karena memang kita diatur dalam undang-undang kan pasca 98 bahwa demonstrasi adalah hak seluruh masyarakat gitu. Oke, jadi memang ini salah satu gerakan yang mungkin bisa dibilang cukup penting untuk dilakukan oleh teman-teman mahasiswa ya. Dan ini kan banyak juga yang ibaratnya menentang aksi ini nih. Aksi untuk hari ini 11 April 2022. Nah, kalau untuk dari kalian berdua seperti apa? Mungkin dari Kang Ari untuk menanggapi kontra dari aksi ini. Seperti yang dibahas tadi ya, saya kira adanya dua pandangan itu terjadi akibat ada klaim ya, ada klaim kebenaran bahwasanya kelompok tersebut mengklaim bahwa ini adalah gerakan yang saya kira dianggap benar menurut saya, dan begitupun kelompok yang lain bahwasanya dengan tidak turunnya itu adalah bagi mereka yang tidak turun itu adalah kebenaran bagi mereka. Itu kan hasil daripada hermeneutik, hasil dari pemikiran masing-masing yang dan itu sah-sah saja, Bang. Saya kira itu tidak ada persoalan meskipun hari ini turun ataupun tidak turun. Itu karena memiliki kajian internal masing-masing. Oke, jadi masing-masing punya tanggapan tersendiri atau perspektif lah. Dan juga mungkin pertimbangan masing-masing juga ya. Kalau dari Kang Latif? Iya, sebenarnya jangankan dalam gerakan, dalam satu organisasi pun perbedaan persepsi itu pasti ada gitu. Benar. Makanya ya mungkin yang memutuskan untuk tidak turun memiliki pertimbangan tertentu gitu. Tapi saya rasa juga tidak mengurangi esensi dari perjuangan gitu. Jadi masing-masing punya cara berjuangnya masing-masing, dan itu yang perlu dihargai gitu ya. Bagaimana
salah satu mungkin organisasi lain bergerak dengan cara apa dan organisasi lain bergerak dengan cara apa. Dan kalau untuk kalian berdua sebenarnya melihat sekarang ini kan lumayan cukup banyak ya permasalahan bangsa yang mungkin lumayan cukup jadi ujian, apalagi semakin memasuki bulan Ramadan. Persoalan ini kayaknya tiap tahun selalu ada gitu ya. Nah, mungkin khususnya untuk beberapa waktu ke belakang, ini hal apa saja yang mungkin paling menjadi sorotan untuk kalian berdua, atau mungkin dari HMI dan juga GMNI, seperti apa? Dari Kang Ari dulu. Maksudnya gimana tadi sederhananya? Mungkin persoalan apa saja yang sekarang ini lagi jadi sorotan utama? Oh, yang jadi sorotan utama saya kira dampak dari dinaikannya PPN itu yang kemudian berimbas kepada persoalan-persoalan yang lain. Saya kira itu. Karena kita tahu khususnya kita sebagai mahasiswa, intermediary aktor, sebagai penengah, yang dimana kita juga harus responsif mengawal perkembangan atau kebijakan pemerintah. Yang hari ini kita tahu salah satu penyebab kenaikannya harga bahan pokok, terutama BBM, itu diakibatkan karena naiknya PPN. Meskipun kita tahu memang peraturan nomor 7 tahun 2021 itu memang kewenangan pemerintah untuk menaikkan 5-15%. Saya kira, tapi harus dilihat kondisi kebangsaan. Karena memang Indonesia juga masih dalam kondisi perbaikan pasca pandemi, saya kira itu juga harus jadi pertimbangan gitu. Dan kemudian persoalan minyak dan sebagainya itu juga harus konsentrasi ke arah itu. Nah, lagi-lagi kan kita sering dikagetkan dengan keputusan-keputusan yang saya kira banyak membicarakan rakyat lah. Jadi dua fokus yang mungkin lumayan cukup jadi sorotan adalah ketika naiknya PPN dan juga harga minyak goreng. Nah, kalau dari Kang Latif dan juga kawan-kawan seperti apa nih? Hal apa saja yang jadi sorotan? Kalau dari kawan-kawan GMNI, DPC GMNI Serang sendiri sebenarnya pertama PPN, karena memang tadi Ketua Ari bilang dari sudut pandang undang-undangnya, saya melihat dari sudut pandang ekonominya memang pas, nggak apa-apa. Maksudnya ya memang teori ekonominya begitu. Ketika memang terus pendapatannya kurang, nggak apa-apa, karena memang kita juga termasuk rendah PPN kita. Tapi apakah tepat dibarengi dengan BBM? Saya rasa kurang. Gitu. Karena apa? Karena terus masyarakat Indonesia hari ini masih tertatih-tatih, masih merangkak untuk menstabilkan ekonomi gitu. Jadi kurang tepat sebenarnya jika harus meledak sekaligus PPN, BBM gitu dan harga pangan gitu. Padahal justru kalau harga pangan yang menarik gitu bahwa Indonesia kan sebenarnya negara agraris gitu. Tapi kenapa setiap akan panen raya malah impor? Padahal produksi padi kita juga bagus gitu. Kerawang yang disebut kota padi, ya kan? Gitu. Jadi ibaratnya ini dua hal yang ibaratnya jadi pukulan ganda gitu ya. Karena ini sangat berdampak pada ekonomi yang dirasakan banget sama masyarakat, mulai dari harga PPN yang naik dan juga mungkin harga minyak dan juga harga BBM gitu. Nah, mungkin kalau dari teman-teman sendiri yang mungkin sudah mengkaji gitu soal PPN, sebenarnya seberapa berdampak ini dengan kenaikan PPN khususnya? Ini seperti apa? Apakah sudah membuat kajian-kajian juga atau seperti apa? Kalau untuk kenaikan PPN, ya pasti alasan pemerintah kan karena APBN kita turun dan ya perlu itu. Ya memang teorinya bisa melakukan peningkatan, cuman ya tadi saya bilang waktunya aja yang kurang pas gitu. Pertama karena yang kalau di game ini sendiri ada keunikan gitu. Kenapa meledaknya nih di bulan Ramadan? Ketika pasti kebutuhan pangan meningkat. Biaya BBM harus mudik harus balik pasti lebih tinggi, ya kan? Why gitu? Apakah memang sengaja? Bukan memeras, tapi ya karena yang saya ketahui bersama bahwa pemerintah katanya berhutang dengan Pertamina karena terlalu subsidi. Tapi yang saya pandang justru malah ini ada keterpengaruhan jauh ya, kalau berbicara jauh ada keterpengaruhan internasional bahkan. Sejak kami kaji kemarin sejak tahun 2005 bahkan IMF juga sudah merongrong Indonesia untuk mencabut subsidi bahan bakar fosil gitu, berganti bahan bakar karbon. Tapi siapa yang punya bahan bakar karbon? Jangan sampai kayak
kayak soal itu sih kayak ganja gitu. Iya. Kita dilarang, tapi yang memonopoli ya mereka-mereka juga kan sama aja bohong gitu tuh. Benar. Kalau itu dari segi PPN dan juga mungkin kenaikan harga. Nah, kalau dari minyak sendiri ini seperti yang kita lihat kayaknya dinamikanya lumayan sangat terasa gitu ya, dimana minyak ini sempat langka. Terus juga ketika ada pun harganya lumayan cukup mahal gitu ya. Dan ini kalau teman-teman sendiri melihatnya sebenarnya permasalahannya ada di mana. Dan mungkin melihat kira-kira ini sebenarnya bisa menjadi solusi. Seperti apa? Mungkin dari Kang Ari. Kalau persoalan minyak sayur mungkin ya. Minyak sayur ya kita tahu. Yang tadinya dihilangkan. Terus kemudian tiba-tiba hadir dengan harga yang meningkat, saya kira ini kan jadi persoalan pertanyaan besar bagi masyarakat. Yeah. Kenapa begitu? Dia muncul dengan harga yang fantastis. Nah, saya kira di sini terjadi monopoli. Terjadi sebuah monopoli yang dilakukan oleh elit politik yang paham terhadap bidang itu. Yeah. Saya kira itu juga harus menjadi evaluasi pemerintah, bagaimana kemudian bisa menghadirkan solusi, yaitu dengan harga minyak sayur yang lebih murah. Gitu. Okay. Nah, kalau untuk persoalan mungkin di lokalnya, ini yang menjadi sorotan apa ini? Mungkin dari teman-teman seperti apa? Dari Kang Latif? Ya sebenarnya kalau untuk minyak goreng di lokal, jadi menarik berbicara minyak goreng. Sebelum langka, minyak goreng ini kan sempat murah. Iya, benar. Ya, murah sampai 11.000 mungkin ya. 11.000 udah habis karena memang kayak ditimbun mungkin, timbun dan diecer. Nah setelah hadir dengan harga yang begitu besar, yang menarik lagi pemerintah justru malah bukan subsidi bahasanya, tapi memberikan BLT yang 300.000 itu. Sebenarnya yang saya rasa bukan masalah harganya, kelangkaannya. Poinnya kan kelangkaan ya, bukan harganya. Benar. Karena ketika itu tidak langka ya harga tidak sampai segitu gitu tuh. Kan itu. Oke, dan untuk saat ini juga ketika mungkin minyak gorengnya ada, lumayan harganya ya, sangat tinggi sekali. Ini melihatnya seperti apa ini? Ya, kalau kita sih, ya poinnya tadi bukan masalah harga sebenarnya, tapi kelangkaannya. Ketika barangnya banyak, pasti harganya juga lebih murah gitu tuh. Jadi saya rasa juga pemerintah harus mulai jeli menangkap para penimbun-penimbun minyak dari Padang Bulu, karena ya kita ketahui bersama Indonesia negara sawitnya banyak. Benar. Gitu. Tapi yang cukup mencengangkan ternyata hanya 3,54% perkebunan sawit yang dimiliki negara. Selebihnya swasta. Ya. Itu saya rasa pemerintah harus berani bersikap juga. Jadi gimana caranya mungkin ibaratnya pasar dari minyak sawit ini bisa dikuasai negara gitu ya, tidak hanya dikuasai oleh swasta. Dan ini menarik nih kalau ngomongin soal dinamika yang terjadi di bangsa Indonesia saat ini, dan kita masih bakal ngobrol panjang nih ya. Dan kita juga akan mengajak pemirsa Sultan TV yang mungkin juga mau bertanya-tanya dengan kita pada siang hari ini tentang pembahasan kita, yaitu soal sikap mahasiswa terhadap dinamika bangsa seperti apa. Nah, Anda bisa layangkan pertanyaan Anda, nanti akan dibantu jawab oleh Kang Latif dan juga Kang Ari. Jadi pastikan Anda tetap bersama kami di Talkshow Bincang hari ini, Sultan TV.